Baik, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Om Pagi Bu. Baik ya, terima kasih anak-anak karena sudah hadir di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajarnya masih menggunakan mode daring ya, dari rumah. Ibu harapkan kalian bisa, walaupun kita belajar dari rumah, kalian masih semangat untuk ikut pembelajaran ya. Nah, sebelum kita mulai ya, jadi nanti untuk absensinya Ibu akan bagikan di chat kelas ya, di grup kelas. Nanti setelah pembelajaran ini berakhir Ibu akan share linknya. Sebelum kita mulai, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah masih mengenai pemrograman Pascal, yaitu mengenai percabangan dan perulangan. Kemarin kalian sudah belajar mengenai bagaimana caranya membuat perintah masukan atau statement input dan membuat perintah keluaran atau statement output ya. Jadi sebelum Ibu mulai, jadi Ibu mau tanya apakah kalian ada yang masih ngantuk atau misalnya ada yang merasa bosan, ada mungkin yang seperti ini ceria sekali, mungkin ada yang cemberut ya, cemberut seperti ini karena ibunya pagi-pagi sekali sudah mengadakan vikon, ada enggak? Enggak, senang Bu. Ya, semuanya Ibu lihat sudah rapi pakaiannya ya, sudah siap berarti untuk ikut pembelajaran Ibu hari ini. Nah, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengajak kalian untuk berhenti sejenak ya. Kita akan melakukan teknik stop, jadi berhenti sejenak untuk bisa mengenali bagaimana perasaan atau emosi kalian di dalam diri kalian agar bisa fokus kembali ke aktivitas kita berikutnya, yaitu kita akan belajar ya. Ditutup matanya sebentar, tarik napas panjang ya, kemudian hembuskan, tarik lagi sampai kalian merasa tenang ya. Kenali bagaimana perasaan kalian, apa yang terjadi dalam tubuh kalian ya. Nah, ini bisa kalian lakukan ya, tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi bisa juga kalian lakukan dalam setiap kegiatan yang atau aktivitas yang akan kalian lakukan agar kalian bisa tenang, bisa fokus terhadap apa yang akan kalian kerjakan ya. Tidak mesti harus di dalam pembelajaran, bisa juga di dalam kegiatan yang lain. Baik, silakan dibuka matanya. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya, bagaimana perasaan kalian setelah kalian berhenti sejenak tadi ya? Coba Wiguna. Senang Bu. Atau yang lain gimana? Coba Krisna coba. Lebih tenang Bu. Iya, lebih tenang. Mudah-mudahan yang lain juga sama ya. Jadi mungkin tadi pagi-pagi ada yang disuruh bersih-bersih dulu sama orang tuanya ya, atau mungkin baru bangun. Oh, ternyata jam 8 baru bangun, ini ibunya mau ada pikon cepet-cepetan. Nah, sekarang mudah-mudahan kalian sudah tenang, sudah siap untuk ikut pembelajaran Ibu. Bisa dilanjutkan? Bisa ya? Bisa. Nah, anak-anak, jadi Ibu akan ingatkan kembali mengenai kesepakatan belajar kita. Silakan dibaca apakah ada yang ingin memberikan tambahan atau masih seperti ini agar bisa dilanjutkan. Masih seperti ini apa ada tambahan anak-anak? Masih seperti ini aja. Iya, baik ya. Jadi sama ya, jadi kesepakatan belajar kita, Ibu harapkan kalian nanti aktif dalam diskusi, kemudian ketika ingin menyampaikan sesuatu baru diaktifkan mikrofonnya, kalau tidak mohon dinonaktifkan agar tidak mengganggu yang lain yang sedang berbicara. Baik ya, Ibu lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu kalian paham konsep ekspresi bagaimana itu percabangan atau kondisional. Kemudian yang kedua itu adalah memahami konsep mengenai looping atau perulangan. Ya, perulangan. Nah, sekarang Ibu lanjut dulu menjelaskan sedikit mengenai konsep percabangan. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi terkadang ketika kita menghadapi masalah tertentu atau kondisi tertentu, kita akan berpikir, kita akan milih yang mana.
Nah, contohnya seperti gambar yang ada di depan ya. Kira-kira ada enggak yang bisa memberikan satu contoh? Misalnya, kalian milih apa gitu di dalam kegiatan kalian sehari-hari yang perlu kalian pecahkan kasusnya menggunakan pilihan. Oh, kalau tidak A, maka B. Coba Pernah, Bu. ini sih, ya. Eh, Pernah, saat Bu. saya kan mau mengerjakan tugas, misalnya tugas informatika sama matematika, waktu pengerjaannya itu sama, waktu penyetorannya itu lamanya sama, tapi saya bingung mana yang saya kerjakan duluan atau antara IK sama matematika. Saya milih yang mana yang materi yang sudah saya mudah mengerti, itu yang saya pilih untuk mengerjakan pertama. Bagus ya. Jadi di sana kalian disuruh memikirkan dari kondisi kalian yang sudah dipahami itu dulu yang dikerjakan. Berarti nanti ada sesuatu yang diputuskan ya. Jika A maka yang diputuskan ini loh. Jika bukan A berarti yang diputuskan ini. Itulah contoh dari percabangan. Bisa dipahami anak-anak sampai di situ? Bisa. Ya? Bisa dilanjutkan? Nah, sekarang Ibu jelaskan mengenai perulangan ya. Nah, kalau perulangan itu istilahnya dalam bahasa pemrograman Pascal atau istilahnya dalam bahasa Inggris itu namanya looping. Berasal dari kata loop, yaitu artinya ulang. Dalam perulangan itu ada 3 jenis. Ketiganya ini merupakan jenis perulangan. Nanti masing-masing ini nanti ada bedanya ya. Nanti bisa kalian pahami dari contoh program yang Ibu berikan. Nah itu dulu anak-anak, bisa dilanjutkan? Bisa ya. Jadi materi ini sudah kalian pelajari. Jadi Ibu bagi kalian sesuai dengan pemahaman kalian mengenai percabangan dan perulangan. Ada beberapa yang sudah memahami konsepnya dan juga sudah bisa menerapkannya dalam pemrograman Pascal. Ada yang sudah paham konsepnya tetapi belum bisa menerapkannya di bahasa Pascal. Dan yang ketiga ada yang benar-benar belum paham mengenai konsepnya. Jadi Ibu akan bagi kalian berdasarkan kesiapan belajar kalian ya. Jadi berdasarkan materi yang sudah kalian pahami, Ibu minta yang masuk di kelompok C, coba belajar mandiri ya. Kalian belajar mandiri, jadi materi yang Ibu berikan silakan dipelajari kembali, konsepnya bagaimana, lebih dipelajari kembali, kemudian terapkan menggunakan Pascal. Nanti boleh dinonaktifkan videonya, silakan dipelajari tapi jangan di live ya, jangan keluar dari room ini. Silakan belajar mandiri, dibaca-baca kembali konsep dari percabangan dan perulangan, kemudian boleh dinonaktifkan videonya. Lagi sebentar Ibu akan ke kelompok B dan kelompok A. Mengerti anak-anak yang kelompok C? Mengerti ya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Ya. Bu. Ya. Nah, kelompok B, nah Ibu nilai bahwa kalian sudah paham konsepnya, tetapi belum mampu menerapkan konsep tersebut. Nah, dari konsep percabangan, perulangan, nah seperti itu, yang mana menurut kalian susah? Susahnya di mana? Yang mana belum mengerti? Saya cuma susahnya di pengulangan programnya itu aja, Bu. Penjelasannya itu. Penjelasan Ratih, for to do itu ya, for to do itu adalah jenis perulangan yang pasti dari sekian sampai sekian, itu sudah pasti dia ya, sudah pasti. Jadi for i dari sekian sampai sekian lakukan, itu artinya kalau for to do ya. Jadi coba sekarang ya, Ratih sama Kumari coba dibaca kembali materi yang Ibu berikan ya, kemudian diulang lagi pemrogramannya, kemudian di run, kemudian pelajari juga konsep yang lain, berulang-ulang dibaca, kemudian dipraktekkan ya. Kalau misalnya masih ada kesulitan, boleh tanya sama teman yang lain yang sudah mengerti di kelompok C, atau misalnya bisa tanya sama Ibu. Nanti kalau ada permasalahan, boleh diaktifkan mikrofonnya, diaktifkan videonya, tanya sama Ibu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian Priyana, coba diaktifkan dulu videonya ya, sama Ide Pratiwi ya. Nah, jadi gini ya, jadi konsepnya kalau percabangan, anak-anak, kalau percabangan, dia akan memilih kondisi di sini. Jika kondisinya memenuhi, nah misalnya nanti ketika di run, masukkan nilai siswa berapa. Nah di sini dicek nilainya itu berapa. Jika nilainya lebih dari 80, maka dicetaklah lulus. Jika tidak, maka akan dicetak tidak
loss. Nah, jadi gitu konsep dari percabangan. Bisa dipahami dulu sampai di sana sama ide Pratiwi? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Ide Pratiwi gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Ibu lanjut ke konsep perulangan. Kalau perulangan itu ada 3, ada for to do, ada while do, dan ada repeat until. Nah, sampai di sana, ya. Gimana penjelasan dari Ibu Priana sama Pratiwi? Bisa dipahami dulu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi, Bisa. kalau belajar Pascal itu dipahami per baris ya. Per baris ini jalannya seperti apa. Jadi, bahasakan menggunakan bahasamu sendiri atau dengan bahasa yang kamu mengerti. Itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Ya, nanti programnya berikutnya diulang-ulang lagi, kemudian sampai paham apa itu percabangan, konsep percabangan, penerapannya bagaimana, perulangan juga sama. Coba sekarang semuanya ya diaktifkan dulu, kita kembali dulu ke kelas awal. Bagaimana yang lain? Kelompok A sama kelompok B sudah diulang-ulang kembali materinya. Kelompok A sudah. Sekarang Ibu akan, karena kelompok C tadi sudah Ibu jelaskan mengenai tugasnya, Ibu akan ulang kembali ini untuk seluruh kelompok ya, jadi seluruh siswa. Jadi nanti coba buat program Pascal yang pertama menggunakan percabangan, berarti ada kata if, then ya. Yang kedua menggunakan perulangan atau looping. Paham anak-anak? Paham. Ya. Jadi tugasnya Bu minta kalian tugasnya itu paling lambat disetor hari Minggu ya. Nah, Ibu ingatkan kembali anak-anak, dalam pembuatan tugas, berlatihlah kalian mengelola diri kalian agar kalian bisa mencapai atau membuat tujuan tugasnya itu dengan benar. Jadi Ibu minta membuat 2 program Pascal, nanti juga hasilnya nanti 2 program Pascal. Ibu ingatkan kembali, berpikirlah smart ya. Smart itu apa? Smart itu pikirkan tugas yang diberikan itu apa, tujuannya apa. Oh, ada percabangan berarti nanti ada percabangan. Kemudian ada perulangan berarti tugasnya itu ada perulangan. Jadi pikirkan ya target yang akan kalian capai ya. Kemudian pikirkan sampai hari Minggu ke depan kalian membuat tugasnya sampai di mana. Jadi ukur kemajuan tugas yang kalian buat. Kalau misalnya belum selesai, bisa tanya sama teman, bisa tanya sama ibu ya. Jadi ukur kemajuan tugas yang kalian buat. Kemudian dari hasil pengukuran itu seperti yang tadi Ibu bilang, lakukan usaha-usaha agar kalian bisa membuat tugas itu dengan baik. Apakah itu bertanya atau mencari dari sumber-sumber yang lain lagi, tidak hanya materi yang Ibu berikan. Kemudian buat tugas sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan yang kalian mengerti. Jangan asal ngumpul atau copy paste sama teman kalian tetapi kalian tidak mengerti ya. Seperti yang Ibu bilang, Ibu lebih suka tugasnya itu dibuat sendiri walaupun salah enggak apa-apa. Berarti kalian mengerti, oh nanti Ibu bisa nilai, oh yang mana sampai mana kemampuan kalian atau sampai mana materinya yang Ibu perlu lagi, yang perlu Ibu berikan lebih banyak lagi. Nah seperti itu. Jadi jangan hanya asal buat, realistislah kalian membuat tugas tersebut. Kemudian pikirkan target waktu yang akan kalian gunakan ya. Jadi tugasnya itu, tugas Ibu itu sampai hari Minggu. Jadi atur waktu kalian agar kalian bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sesuai dengan target yang kalian buat. Kalau misalnya ada tugas yang lain, pikirkan mana dulu dikerjakan, mana yang misalnya belakangan dikerjakan, itu bisa kalian atur ya. Jadi berpikirlah smart dalam mengelola diri kalian. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham Bu sampai di sana. Baik. Jadi kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran ya. Coba sekarang Ibu ingin kita sama-sama merefleksikan pembelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kita sudah pelajari tentang pengulangan dan percabangan, Bu. Jadi itu pembelajaran yang sudah kalian lakukan hari ini. Jadi kita sudah belajar mengenai percabangan, kemudian perulangan, ada for to do, ada while do, dan ada repeat and until. Bisa dipahami dulu sampai di sana? Bisa ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Tidak, sudah. Sudah. Tidak, Bu. Ya. Terima kasih ya.
Anak-anak, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan ya, tetap jaga kesehatan kalian agar kalian tetap bisa menjalankan tugas kalian di rumah atau juga tugas sekolah. Paham dulu sampai di sana anak-anak? Bisa diakhiri? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik ya, Ibu ucapkan selamat siang. Bu. Om Santi, Santi, Santi Om. Kalian Ya, boleh Bu. Om ya. Santi Santi Siang, Om. Bu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya CGP dari Karangasem, Provinsi Bali. Saya bernama Komang Ayu Sri Inteni. Saya di sini akan mencoba merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, di sini saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Nah, sebelum-sebelumnya saya belum pernah menerapkan strategi ini, jadi baru kali ini saya menerapkan langsung kedua pembelajaran ini. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Manfaatnya sangat saya rasakan. Jadi sebelumnya ketika saya mengajar itu saya tidak memikirkan bagaimana kondisi anak, apakah mereka siap untuk mengikuti pembelajaran saya, mereka sudah memahami materi atau belum, itu belum pernah saya lakukan. Jadi dari strategi pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan strategi diferensiasi konten dan proses. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya mendata mereka terlebih dahulu. Jadi satu hari sebelumnya itu saya memberikan soal kepada mereka, kemudian saya nilai. Nah, dari sana saya bisa memetakan bagaimana kemampuan mereka. Ada yang sudah memahami konsepnya, bisa menerapkan konsep tersebut. Ada siswa juga yang sudah paham konsepnya tetapi belum bisa menerapkan dalam program Pascal. Kemudian ada kelompok siswa yang sama sekali belum bisa mengerjakan tugas itu. Jadi dari sana saya bisa nilai mereka belum paham konsepnya dan juga mereka sama sekali belum bisa menerapkan konsep tersebut dalam pemrograman Pascal. Nah, dari strategi pembelajaran tersebut jadi bisa saya petakan, jadi saya bisa memberikan treatment yang berbeda-beda dari keseluruhan siswa. Siswa ini perlu treatment seperti ini, siswa ini dari kelompok ini perlu treatment seperti ini. Jadi dari pemetaan kebutuhan belajar sebelumnya saya bisa memberikan proses yang berbeda-beda terhadap siswa saya. Kemudian saya juga menerapkan bagaimana anak-anak agar bisa berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran saya dengan memberikan teknik stop. Kemudian saya juga menjelaskan bagaimana mereka agar bisa mengelola diri mereka, bisa mengerjakan tugas mereka dengan kemampuan dan juga waktu yang ditargetkan sesuai dengan kemampuan mereka dan juga tidak terlambat dalam pengumpulan tugas. Jadi kompetensi itu saya terapkan di dalam pembelajaran saya kali ini dalam pembelajaran sosial emosional. Jadi itu yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian pembelajaran ini sangat berguna untuk pembelajaran saya berikutnya. Jadi dari sini saya bisa katakan bahwa anak-anak itu masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan treatment atau perlakuan yang berbeda-beda terhadap siswa. Jadi tidak bisa menyamaratakan kebutuhan siswa itu sama untuk seluruh siswa. Nah, kemudian apa perbaikan yang bisa saya lakukan dari pembelajaran yang saya lakukan kali ini? Jadi saya akan mencoba menerapkan strategi diferensiasi yang lain. Kali ini saya menggunakan strategi diferensiasi konten dan proses. Nanti untuk perbaikan saya selanjutnya saya akan menggunakan strategi diferensiasi yang lain sesuai dengan tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya ajarkan. Kemudian dari pembelajaran sosial emosional saya akan mencoba mengembangkan kompetensi sosial emosional yang lain. Sebelumnya saya hanya mengembangkan kompetensi kesadaran diri dan pengelolaan diri. Mungkin di pembelajaran saya berikutnya saya akan menggunakan kompetensi yang lain seperti kesadaran sosial, kemudian bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana siswa bisa berinteraksi dengan yang lain. Mungkin kompetensi-kompetensi yang lain bisa saya sisipkan di pembelajaran saya untuk rencana perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Nah, itu refleksi yang bisa saya berikan dari aksi nyata pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk guru-guru yang lain dalam menerapkan strategi diferensiasi dan strategi sosial emosional. Om Santi, Santi, Santi Om.